Pada video ini, Miss akan menjelaskan beberapa soal sebagai persiapan kamu untuk menghadapi penilaian akhir semester untuk mata pelajaran matematika di kelas 8. Untuk soal yang pertama, perhatikan pola bilangan berikut. Agar membentuk barisan bilangan Fibonacci, bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, kamu harus ingat kembali apa yang dimaksud dengan barisan bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci itu adalah sederet bilangan yang merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelum bilangan tersebut. Nah, dari sini bisa kita lihat angka 1, 1, untuk memperoleh 2 kita harus menjumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2, 3. 2 ditambah 3, 5. Sehingga untuk mengisi titik-titik ini kita harus jumlahkan dua bilangan sebelum bilangan ini. Ya udah, ini berarti kita jumlahkan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kita uji untuk bilangan selanjutnya. 8 tambah 13, 21. Sehingga bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 8 dan 13. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Perhatikan pola bilangan persegi di bawah ini. Banyak noktah pada pola selanjutnya adalah noktah itu artinya sama dengan bulatan. Nah, pada pola yang pertama ini terdapat 1 bulatan. Pada pola yang kedua 1, 2, 3, 4 bulatan. Pola yang ketiga 9 bulatan dan seterusnya. Nah, ini adalah pola yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Maka pola noktah selanjutnya yaitu pola yang ke-6. Sehingga bisa kita buat di situ diketahui nilai N-nya sama dengan 6. Nah, karena yang ditanya adalah banyak noktah pada pola selanjutnya, maka kita akan mencari nilai U6, ya kan? Nah, di mana untuk mencari nilai UN pada bilangan persegi, rumusnya adalah N pangkat 2. Nah, tadi kan kita sudah peroleh nilai N ini sama dengan 6, maka nilai dari U6 sama dengan 6 pangkat 2, sama dengan 36. Sehingga banyak noktah atau bulatan pada pola selanjutnya adalah sebanyak 36. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Pola bilangan segitiga. Yang ditanya adalah banyak noktah pada pola ke-15. Nah, kita ingat dulu. Untuk bilangan segitiga, mencari nilai suku ke N atau UN itu rumusnya sama dengan setengah dikali dengan N dikali N tambah 1. Nah, karena yang ditanya adalah suku ke-15, maka nilai N sama dengan 15. Yang akan kita cari adalah nilai dari U15 sama dengan setengah kali N-nya berapa? 15 dikali dengan N ditambah 1. 15 ditambah 1 sama dengan setengah dikali 15 kalikan dengan 16. Nah, dari sini kan ada yang bisa kita coret. 2 dan 16. 16 bagi 2 dapat 8. Sehingga nanti hasilnya adalah 1 kali 15 kali 8. Sama dengan 120. Jadi, banyak noktah pada pola ke-15 adalah 120. Jawabannya A. Kita masuk ke soal yang nomor 4. Perhatikan koordinat Kartesius berikut ini. Nah, pada koordinat Kartesius berikut terdapat beberapa titik koordinat. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukanlah koordinat titik A, C, dan titik G. Nah, untuk menentukan titik koordinat kita harus selalu mulai dari sumbu yang mendatar yaitu absisnya dulu. Nah, di sini titik A, kita lihat titik A ini posisinya. Sudah? Nah, berarti di sini kita akan menentukan dulu absisnya, yaitu si koordinat X yang bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Maka ini bergerak ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk ordinat atau koordinat Y-nya
bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, dalam hal ini A-nya adalah 3 satuan ke atas, sehingga koordinatnya adalah 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Maka dia bernilai positif. Koordinat titik A adalah 5, 3. Untuk titik C, kita lihat titik C, titik acuannya ya. Dia bergerak ke 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri yang artinya dia bertanda negatif. Negatif 4, dan dia 1 satuan ke atas. 1. Sehingga koordinat titik C adalah negatif 4,1. Dan titik G, 1 satuan ke kanan berarti nilainya positif. Dan 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah, artinya nilainya negatif. Maka koordinat dari titik G adalah 1, negatif 4. Itu dia untuk titik koordinat. Nah, kita akan menentukan titik-titik yang terdapat pada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, untuk menentukan titik-titik pada kuadran, ingat kembali, kuadran pertama itu berada di daerah ini semua. Ini adalah seluruhnya ini berada di kuadran pertama. Kemudian untuk daerah yang ini itu berada pada kuadran kedua. Yang ini adalah kuadran ketiga. Dan yang terakhir merupakan kuadran keempat. Oke, bisa kita lihat di sini. Untuk kuadran pertama yaitu titik yang berada di sini. A dan titik B. Yang berada di kuadran kedua yaitu titik C dan titik D. Yang berada di kuadran ketiga yaitu titik E dan titik F. Sementara yang berada di kuadran keempat yaitu titik G dan titik H. Nah, seperti itu dia untuk menentukan titik yang berada pada kuadran pertama sampai dengan kuadran keempat. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 5. Diketahui himpunan A yang anggotanya adalah A, B, C, dan himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3. Banyak pemetaan yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B adalah sebanyak A 3 cara, B 9 cara, C 18 cara, dan D 27 cara. Ingat kembali untuk mencari banyaknya pemetaan atau kita simbolkan dengan N, itu rumusnya adalah banyak himpunan dari B kita pangkatkan dengan banyak himpunan dari A apabila yang ditanya adalah banyak pemetaan dari himpunan A ke B. Nah, kalau untuk dia pemetaan dari B ke A, sebaliknya NA atau banyak himpunan A dipangkatkan dengan banyak himpunan B. Oke, sekarang kita masukkan nilai dari banyak himpunan B. Diketahui B-nya adalah 1, 2, 3, maka di sini anggota dari himpunan B itu sama dengan 3. NA atau banyak himpunan A juga sama dengan 3. Maka untuk mencari banyak pemetaan atau N, itu rumusnya adalah NB pangkat NA, di mana nilai BNB-nya adalah 3. Dan banyak himpunan A juga 3, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 27 cara. Soal nomor 6, fungsi fx sama dengan x ditambah 2 dengan daerah asal x sama dengan 1, 3, 5, 7 akan memiliki daerah hasil di mana? Oke. Nah, ini gampang aja, karena diketahui di sini daerah asalnya adalah X sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Maka ini akan kita substitusikan ke fungsi. Untuk X sama dengan 1, maka nilai dari F1 itu sama dengan, masukkan ke fungsi, X ditambah 2. Maka karena di sini X-nya 1, kita ganti X-nya jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Untuk nilai X-nya sama dengan 3, X sama dengan 3, kita substitusikan nilai X-nya juga sama dengan 3, sama dengan, ganti X-nya jadi 3, berarti
3 tambah 2 sama dengan 5. Untuk X-nya sama dengan 5. Maka nilai dari F5 sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Dan untuk X-nya sama dengan 7, maka nilai dari F7 sama dengan X-nya tadi 7 tambah 2 sama dengan 9. Sehingga daerah hasilnya adalah 3, 5, 7, dan 9. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya nomor 7. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 5x dikurang 3. Nilai dari f4 sama dengan, hampir sama dengan yang tadi, tapi ini lebih gampang. Karena di sini sudah ditentukan nilai dari si x-nya, yaitu sama dengan 4. Berarti tinggal kita substitusikan aja ke fungsi. Fungsinya tadi adalah f(x) sama dengan 5x dikurang 3. Yang ditanya adalah nilai dari f4. Kita substitusikan nilai x-nya itu sama dengan 4. Berarti 5 dikali 4 kurang 3. 5 kali 4 sama dengan 20 kurang 3. Sehingga nilai dari f4 itu sama dengan 17. Jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Jika diketahui f(x) sama dengan 4x ditambah 6 dan f(x) sama dengan negatif 2, maka nilai x adalah, nah dari sini kita tulis dulu soalnya, f(x) sama dengan 4x ditambah 6 dan nilai f(x) sama dengan negatif 2. Kita substitusikan dia ke fungsi. Negatif 2 sama dengan 4x ditambah 6. Kemudian kita gabungkan konstanta dengan konstanta. Ini boleh kita buat ke ruas kiri, sehingga nanti hasilnya negatif 2, positif pindah ruas jadi negatif 6, sama dengan 4x. Negatif 2 dikurang 6 sama dengan negatif 8, 4x. Maka nilai dari x sama dengan negatif 8 per 4 sama dengan negatif 2. Maka nilai x yang memenuhi adalah negatif 2. Jawabannya A. Persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus adalah A. Y sama dengan x kuadrat ditambah 4. B. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9. C. X kuadrat sama dengan 5y tambah 2. Atau D. Y tambah 2x sama dengan 6. Nah, karena di sini dikatakan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu merupakan persamaan linier. Maksudnya, persamaan tersebut memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Sehingga untuk yang option A, karena di sini ada pangkat 2, berarti ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Yang B juga, di sini kan ada X pangkat 2, Y pangkat 2, maka ini bukan persamaan garis lurus. Untuk yang C juga bukan, dan yang untuk D, Y ditambah 2X sama dengan 6. Nah, ini adalah bentuk dari salah satu persamaan garis lurus. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Gradien dari persamaan garis Y sama dengan 3X ditambah 6 adalah. Gradien merupakan kemiringan suatu garis. Nah, untuk menentukan gradien ada beberapa cara. Yang pertama, apabila diketahui Y sama dengan MX ditambah C, maka itu nanti nilai gradiennya adalah koefisien dari X. Kemudian untuk yang kedua, apabila diketahui nanti bentuknya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradien garisnya itu adalah negatif A per B, di mana nilai A adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Nah, kita lihat ke soal. Apakah dia mirip dengan tipe yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, maka kita gunakan ini. Nah, kita lihat di sini syaratnya koefisien dari Y harus 1. Nah, ini kan sudah 1. Maka langsung saja gradiennya itu adalah koefisien dari si X, yaitu sama dengan 3. Jawabannya adalah B.
Lanjut ke soal yang nomor 11. Titik yang terletak pada persamaan 2x ditambah 3y kurang 1 sama dengan 0 adalah. Nah, kalau ditanya nanti titik dan diketahui suatu persamaan garis, maka kita akan substitusikan titik-titik yang terdapat pada option. Nah, untuk yang A kita cek dulu. Ini kan artinya koordinat x, y. Apakah benar untuk x-nya sama dengan 2, nilai y-nya sama dengan negatif 1? Kita substitusikan ke soal. 2x, 2 dikali 2 ditambah 3y. 3 dikali y-nya sama dengan minus 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kita cek. 2 dikali 2, 4. Ditambah 3 kali negatif 1, negatif 3 dikurang 1 sama dengan 0. 4 ditambah negatif 3 dikurang negatif 1 sama dengan negatif 4. Nah, 4 ditambah negatif 4, 0 sama dengan 0. Nah, pernyataan ini benar, sehingga nanti jawabannya adalah A. Soal yang nomor 12, titik koordinat negatif 3 melalui persamaan garis. Ini juga sama, kita akan substitusikan, tapi ini kebalikannya. Kalau tadi diketahui garis, kita mau cari titik. Sekarang diketahui titik koordinat, mau dicari garis, tetap sama. Kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan yang ada pada option. Untuk yang A, 5x ditambah 4y sama dengan 3. Kita cek. 5x ditambah 4y sama dengan 3. Oke ya. 5 dikali x-nya tadi berapa? Negatif 3. Ditambah 4 dikali y. Y-nya 3. Apakah benar sama dengan 3? Kita cek ya. 5 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 15. Ditambah 4 dikali 3, 12 sama dengan 3. Negatif 15 ditambah 12 sama dengan negatif 3. Nah, apakah negatif 3 sama dengan 3? Tidak sama, sehingga untuk persamaan yang A itu salah. Oke ya, kita cek untuk yang B. 5x ditambah 4y sama dengan negatif 3. 5 dikali x-nya, negatif 3 ditambah 4 kali y-nya 3 sama dengan negatif 3. Ini kan udah dapat tadi di atas, hampir sama ya ini depannya. Berarti negatif 15 ditambah 12 sama dengan negatif 3. Negatif 3 sama dengan negatif 3. Sudah benar? Sehingga jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal yang nomor 13. Persamaan garis yang melalui titik negatif 32 dan memiliki gradien negatif 4 adalah. Nah, kita misalkan dulu titiknya ini adalah X1 dan Y1. Gradien itu lambangnya adalah M. Nah, untuk mencari persamaan garis lurus, jika diketahui satu titik dan diketahui gradien, maka rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1. Tinggal kita substitusikan. Nilai dari Y1-nya adalah 2. Y kurang 2 sama dengan M. M-nya gradien. Negatif 4 dikalikan dengan X-nya tetap dikurangkan dengan X1. Negatif ketemu negatif jadi positif 3. Oke, ini untuk ini kita kali masuk dia. Y dikurang 2 sama dengan negatif 4 dikali X, negatif 4X, negatif 4 dikali 3, berarti negatif 12. Sehingga Y ini bisa kita pindah ruas ke kiri, jadi tambah 4X sama dengan negatif 12, pindah ke kanan jadi positif 2. Sehingga persamaan garis lurusnya adalah Y ditambah 4X sama dengan negatif 12 tambah 2, negatif 10. Maka jawabannya adalah C. Y ditambah 4X sama dengan negatif 10. Kita lanjut ke soal yang nomor 14. Tentukan selesaian dari sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan negatif 5 dan x dikurang 2y sama dengan 1. Nah, ini merupakan salah satu soal sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita harus cari dulu nilai x dan y.
Nah, dari sini kita bisa tulis dulu soalnya. 2x ditambah 3y sama dengan negatif 5. Untuk persamaan kedua, x kurang 2y sama dengan 1. Ini kita bisa pakai metode substitusi atau eliminasi. Nah, di sini Miss akan menjelaskan dengan cara eliminasi. Kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Boleh variabel x, boleh variabel y. Yang lebih gampang di sini koefisiennya variabel x. Maka supaya nanti x di atas dan bawah sama, maka kita akan mengkalikan persamaan yang pertama kali 1 dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. Maka persamaan pertamanya tetap 2x ditambah 3y sama dengan negatif 5. Persamaan yang keduanya dikalikan 2, berarti 2x dikurang 4y sama dengan 1 kali 2, 2. Nah, supaya ini x-nya hilang atau habis, ini kita apakan? Kita kurang. Berarti ini habis ya. 3y dikurang negatif 4y. Hasilnya adalah 7y sama dengan negatif 5 dikurang 2, negatif 7. Maka nilai dari y adalah negatif 7 per 7 sama dengan negatif 1. Oke, setelah kita peroleh nilai y-nya sama dengan negatif 1, kita akan substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya kita mau substitusikan ke persamaan yang kedua nih. Berarti x dikurang 2 dikali y-nya kita udah peroleh sama dengan negatif 1 sama dengan 1. Maka x negatif 2 kali negatif 1 positif 2 sama dengan 1. Sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan 1 kurang 2. X sama dengan negatif 1. Sehingga penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah di x-nya negatif 1, y-nya juga negatif 1. Soal yang ke-15 ini adalah aplikasi dari sistem persamaan linear dua variabel. Diketahui harga 4 buku tulis dan 3 pulpen adalah Rp29.000. Harga 1 buku tulis dan 2 pulpen di toko yang sama Rp11.000. Berapakah harga 1 buku tulis? Nah, langkah pertama kita akan memisalkan dulu. Kita misalkan, ini ada 2 ya, ada 2 objek buku tulis dan pulpen. Kita misalkan dulu untuk yang pertama, banyak dari buku tulis, kita misalkan itu sebagai X. Kemudian banyak pulpen kita misalkan sebagai Y. Nah, karena di soal diketahui 4 buku tulis dan 3 pulpen, berarti kita buat model matematikanya. Model matematika untuk yang pertama, 4 buku tulis, berarti 4 buku tulis tadi kita misalkan X ditambah 3 pulpen. 3 pulpen itu Y, berarti 3Y. Harganya berapa? Rp29.000. Ini persamaan yang pertama. Untuk yang kedua, sedangkan harga 1 buku tulis berarti bisa kita tulis X dan ditambah 2 pulpen, 2Y. Harganya adalah Rp11.000. Nah, ini adalah model matematikanya. Kemudian, pada soal yang ditanya adalah harga 1 buku tulis. Nah, 1 buku tulis itu tadi kita misalkan sebagai X, maka kita akan mencari nilai dari X. Supaya kita bisa memperoleh nilai X, kita harus eliminasi variabel Y-nya. Agar variabel Y-nya bisa tereliminasi, maka kita akan kalikan persamaan pertama dengan 2 dan kalikan persamaan kedua dengan 3 supaya variabel Y-nya bisa habis, ya kan? Berarti untuk persamaan pertama, 4x dikali 2 itu bisa kita tulis 8x ditambah 3y dikali 2, 6y sama dengan 29.000 dikali 2 itu sama dengan 58.000. Untuk persamaan kedua kita kalikan dengan 3. X dikali 3, 3x ditambah 2y dikali 3,
6Y sama dengan 11.000 dikali 3, 33.000. Nah, kemudian kita akan mengeliminasi Y, berarti kita kurangkan persamaan 1 dan 2 sehingga 6Y-nya habis. 8X dikurang 3X sama dengan 5X sama dengan 58.000 dikurang 33.000. Diperoleh hasilnya 25.000. Maka nilai X sama dengan 25.000 dibagi dengan 5. Diperolehlah nilai X-nya sama dengan 5.000 rupiah. Maka harga satu buku tulis adalah 5.000 rupiah. Soal nomor 16, soal yang terakhir. Jumlah dua bilangan cacah adalah 50 dan selisihnya 20. Tentukan bilangan terkecil dari kedua bilangan tersebut. Nah, langkah pertama kita akan misalkan dua bilangan itu adalah X dan Y. Misal kedua bilangan tersebut adalah X dan Y, di mana X ini adalah bilangan yang terkecil dan Y-nya adalah bilangan terbesar. Nah, di soal kan diketahui jumlah dua bilangan cacah 50. Karena dia jumlah, maka kita akan jumlahkan X dan Y. Maka dapat persamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan berapa jumlahnya? 50. Sementara selisihnya adalah 20. Karena dia selisih, maka akan kita kurangkan bilangan terbesar kurangi dengan bilangan terkecil. Y dikurang X sama dengan 20. Nah, di sini karena variabel X dan Y itu memiliki koefisien yang sama, kita sudah bisa langsung eliminasi. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kalau kita tambah, maka nanti yang habis adalah variabel X. Sementara kalau nanti kita kurangkan, yang habis itu adalah variabel Y. Karena yang ditanya adalah bilangan terkecil, maka kita akan mencari nilai X. Supaya X-nya dapat, kita harus eliminasi variabel Y. Agar ini Y-nya habis, maka kedua persamaan harus kita kurangkan. Y dikurang Y ini habis, ya kan? Sehingga yang tersisa X dikurang negatif X, berarti jadi X tambah X, 2X sama dengan 50 dikurang 20 sama dengan 30, maka nilai X sama dengan 30 per 2. X sama dengan 15. X adalah bilangan yang terkecil. Demikian pembahasan soal untuk persiapan penilaian akhir semester mata pelajaran matematika di kelas 8. Semoga soal-soal yang kita bahas ini dapat bermanfaat bagi anak-anak didik ibu semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih.